Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKBM Tarbiyatul Ummah. Bertemu lagi dengan saya Kak Ani Rahayu dalam kelas Bahasa Indonesia. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan alat tulis dan modul terlebih dahulu. Oke, jika sudah disiapkan, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang menelaah isi novel dan merancang sebuah novel. Apakah sebelumnya teman-teman sudah tahu apa saja sih unsur intrinsik dalam sebuah novel? Unsur intrinsik pada sebuah novel terdapat 6. Yang pertama, tema. Yang kedua, penokohan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Dan yang terakhir adalah amanat. Unsur intrinsik sebuah novel yang pertama yaitu tema. Tema adalah dasar cerita yang menjiwai seluruh karangan. Nah, tema dalam sebuah novel, misalnya pada novel Burung-Burung Manyar, itu temanya merupakan anti republik pada masa revolusi. Nah, hal ini tercermin pada tokoh Aku dan Papi yang memihak pada pemerintahan Belanda. Nah, mereka juga secara diam-diam masih mengharapkan kembali Belanda menguasai Indonesia. Nah, itu salah satu contoh tema pada novel Burung-Burung Manyar ya. Jadi temanya itu anti republik pada masa revolusi. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan adalah bagaimana sang pengarang memberikan watak terhadap tokoh dalam cerita. Nah, pada novel Burung-Burung Manyar, wataknya ini bersifat munafik dan juga pemberani. Tokohnya itu pada tokoh Aku dan juga tokoh Papi. Nah, mereka berpura-pura pro pemerintah Jepang, padahal sebenarnya mereka menunggu kemenangan sekutu dan kembalinya pemerintahan Belanda. Nah, unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur itu merupakan urutan peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita. Nah, alur terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga sorot balik atau alur gabung. Nah, alur yang digunakan dalam kutipan novel Burung-Burung Manyar yang terdapat pada modul itu merupakan alur mundur atau sorot balik, karena peristiwa ini telah terjadi tetapi diceritakan kembali oleh pengarangnya. Nah, kata kunci yang bisa kita lihat kalau novel ini merupakan alur mundur yaitu terdapat kata seperti ketika itu, saat itu, dalam suatu liburan, suatu Sabtu malam tahun 1944, pada suatu petang, dan juga mulai saat itu. Nah, unsur intrinsik novel yang keempat yaitu latar atau setting. Nah, latar atau setting itu merupakan tempat, waktu atau keadaan alam atau cuaca terjadinya suatu peristiwa pada novel yang sedang diceritakan. Nah, latar yang terdapat pada novel Burung-Burung Manyar yaitu sekitar pendudukan Belanda dan juga Jepang. Nah, ini latar tempatnya. Lalu ada juga Surakarta, Semarang. Nah, ini juga merupakan latar tempat. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang ini merupakan bagaimana cara si pengarang menempatkan atau memperlakukan dirinya dalam cerita yang dia tulis. Nah, jadi apakah seorang pengarang itu menempatkan dirinya sebagai orang pertama? Nah, jika seorang pengarang itu menempatkan dirinya sebagai orang pertama, biasanya dalam novel tersebut menggunakan kata aku, saya, atau juga kami. Nah, bisa juga pengarangnya itu menggunakan atau memposisikan dirinya sebagai orang ketiga. Nah, biasanya menggunakan dia,
nama orang atau juga sapaan. Nah, pada novel Burung-Burung Manyar ini menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan kata aku, dan juga sudut pandang orang ketiga yaitu papi dan mami. Nah, yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan-pesan pengarang secara tidak langsung kepada pembacanya. Nah, pada novel Burung-Burung Manyar kita bisa lihat kalau amanat di sini itu antara lain melalui tokoh aku dan papi memihak kepada pemerintah Belanda yang anti republik. Nah, ini tuh sebagai bangsa Indonesia kita hendaknya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, bersatu padu untuk membela bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam sebuah novel. Apakah teman-teman sudah tahu apa saja sih kaidah kebahasaan dalam sebuah novel? Kaidah kebahasaan dalam sebuah novel itu terdapat 7. Yang pertama yaitu kata yang merujuk pada waktu atau kata temporal. Nah, contoh katanya itu di sini sekarang, kemudian, segera, dan juga lainnya. Yang selanjutnya itu kata kerja tindakan. Nah, contoh katanya membasahi, mematikan, membawakan. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga, kata kerja yang menyatakan pikiran. Contoh katanya itu berpikir, membatin, memikirkan, dan juga lainnya. Nah, yang keempat, menggunakan kalimat langsung. Contohnya, Herdis spontan berdiri. Nah, biasanya menggunakan tanda kutip, misalkan Herdis spontan berdiri, operator tenaga lapor status. Nah, serunya, nah itu ya menggunakan kalimat langsung. Yang selanjutnya yaitu menggunakan majas. Contohnya seperti lambaian daun kelapa itu menari-nari di pinggir pantai. Nah, yang keenam itu menggunakan ungkapan. Contoh ungkapannya seperti besar kepala, keras hati, mulut besar. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan peribahasa. Contohnya seperti air beriak tanda tak dalam. Nah, air beriak tanda tak dalam itu artinya orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmunya. Yang selanjutnya yaitu merancang sebuah novel. Nah, sebelumnya apakah teman-teman pernah merancang sebuah novel? Ataukah teman-teman sudah tahu nih bagaimana cara merancang sebuah novel? Cara merancang sebuah novel itu terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tema apa yang akan diangkat dalam sebuah novel. Nah, jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan jika ingin merancang sebuah novel yaitu teman-teman harus menentukan tema apa nih yang akan dibuat untuk novel yang akan teman-teman buat nanti. Nah, yang kedua, tentukan tokoh-tokoh dan karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, teman-teman bisa menentukan nih tokohnya mau berapa orang dan karakternya seperti apa. Nah, yang selanjutnya teman-teman pilihlah atau tentukan alur yang akan digunakan. Nah, teman-teman bisa menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur gabungan. Nah, yang keempat, tentukan latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial yang akan diceritakan. Nah, misalnya teman-teman latar tempatnya ingin menggunakan latar tempat di negara luar Indonesia bisa. Lalu selanjutnya teman-teman ingin menggunakan latar waktu pagi, siang, sore, malam itu bisa ya teman-teman. Yang selanjutnya itu jelaskan pesan yang ingin disampaikan dari novel yang teman-teman tulis sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, jadi ketika teman-teman selesai merancang novel yang teman-teman buat, teman-teman harus menyisipkan amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca nih nantinya. Nah, yang terakhir, teman-teman buatlah sinopsisnya agar tidak mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah novel. Jadi, teman-teman bisa membuat nih sinopsisnya supaya nanti para pembaca juga tertarik nih setelah membaca sinopsisnya. Yang selanjutnya ada tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya itu teman-teman buatlah rancangan sebuah novel
dengan isi dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari. Nah, setelah itu tuliskan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan langkah-langkahnya menggunakan format yang ada di halaman 31 pada modul ya. Yang selanjutnya, teman-teman buatlah ringkasan gambaran yang ingin teman-teman tulis dalam bentuk paragraf. Nah, jadi buat ringkasan itu seperti teman-teman membuat sinopsis dari rancangan novel yang akan teman-teman buat nantinya. Oke teman-teman, mungkin itu saja kegiatan belajar kita hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.